Halo teman-teman semuanya, selamat datang ke YouTube channel saya. Di video ini saya akan membahas tentang saya sharing ya mengenai pengalaman saya naik cruise, tepatnya naik Princess Cruise dari Sydney ke Brisbane. Keep watching. Australia itu secara negara gede banget ya. Jadi kalau seandainya teman-teman mau terbang dari Sydney ke Perth itu masih Australia juga gitu ya. Jadi kayak misalnya tinggal di Europe itu kan lebih gampang ya, mau ke Perancis, Jerman dan negara-negara berdekatan lainnya itu udah beda negara. Nah, sementara kalau di Australia ya udah gitu satu Australia itu ya gede banget. Sementara kalau misalnya teman-teman mau ke New Zealand dan kepulauan lainnya itu perlu visa. Jadi alternatif traveling lainnya gitu ya. Kalau teman-teman mau ada mini break gitu ya, saya mau traveling gitu, tapi mau jalan yang berbeda bisa melalui cruise seperti yang saya jalani gitu ya. Nah, saya juga baru tahu kalau ada yang namanya cruise dengan jalan singkat atau cuma 48 jam. Jadi kurang lebih 2 hari 2 malam karena hari pertama itu dia midday mulai sailing dan kemudian hari ketiga itu nyampenya pagi-pagi banget kayak jam 6 AM tuh udah nyampe ke Brisbane. Jadi dengan rute dari Sydney ke Brisbane. Nah, sementara saya nggak bolak-balik naik cruise-nya, cuma satu kali jalan, kemudian dari Brisbane balik ke Sydney-nya tuh naik pesawat. Yang mana naik pesawat tuh cuman kayak 1,5 jam gitu ya, jadi nggak gitu jauh sebenarnya. Nah, tapi untuk kayak hal yang berbeda gitu ya, dan juga sebagai itu tadi pengalaman kalau belum pernah naik cruise, siapa tahu nggak suka gitu ya naik cruise gitu kan, jadi bisa dicoba. Nah, sebenarnya tuh ada beberapa tipe dan rute perjalanan gitu ya. Saya ada temen yang naik P&O Cruise, dia cuma muter-muter aja gitu, muter-muter sailing dari Sydney ke Jervis Bay, daerah-daerah New South Wales, dan kemudian balik lagi, tapi dia nggak berlabuh kemana-mana. Jadi untuk punya sensasi pengalaman di cruise itu sendiri. Sementara saya ya nyampe ke Brisbane gitu. Nah, untuk tipe merek gitu ya, ada kayak Disney Cruise itu bisa jadi lebih mahal ya, tapi untuk fasilitas ya lebih kayak Disney oriented dan juga lebih yang kayak family, banyak anak-anak gitu pastinya gitu ya. Untuk teman-teman yang nggak gitu suka dengan anak-anak, mungkin bisa pilih cruise yang lain gitu ya. Kalau P&O mungkin lebih kayak anak muda, lebih kayak banyak party kayak gitu, tapi kebanyakan kalau P&O itu lebih kayak jaraknya jauh atau tadi muter-muter daerah-daerah Sydney dan sekitarnya, maksudnya cuma sailing on board aja gitu. Nah, kalau saya itu naiknya Princess Cruise di mana kalau secara demografik ya menurut saya yang pertama itu lebih banyak senior citizens atau opa-oma gitu ya. Jadi saya ngelihatnya tuh mereka tuh memang banyak yang permanen gitu tinggal di cruise. Bahkan saya pernah baca artikel di news gitu ya kalau banyak dari mereka yang tentunya masih sehat gitu ya secara fisik, masih bisa jalan atau melakukan kegiatan sendiri gitu ya. Mereka lebih yang kayak pilih untuk tinggal di cruise ship daripada di aged care. Karena coba deh, can you imagine that tinggal di cruise ship itu dimana ada orang yang look after kamu. Kayak misalnya kamar selalu dibersihin gitu ya. Dan bahkan tuh kamar tuh nggak cuma satu kali dalam sehari gitu ya. Pegawai housekeeping itu datang tuh berkali-kali gitu ke kamar gitu. Yang namanya dibersihin tuh terus nanti ngecek dibersihin lagi gitu. Jadi bener-bener mereka look after banget. Kemudian dari segi makanan itu udah berlimpah ruah. Mau ke restoran yang ada di deck 6, di deck 14, di deck mana gitu ya, bisa pilih gitu ya. Jadi bener-bener kayak banyak pilihan makanan dan itu 24 jam, mau shopping ada gitu. Jadi bener-bener kalau menurut saya sih lebih menarik ya. Kalau seandainya saya jadi opa-oma itu gitu ya, saya juga akan pilih alternatif yang itu gitu. Dan juga sekalian bisa berlabuh kemana, bisa traveling gitu kan. Jadi itu bener-bener kesempatan yang oke. Jadi saya ngelihat wah kok banyak opa-oma gitu ya, banyak kakek-kakek nenek-nenek gitu kan. Jadi ya seperti itu. Ditambah ada hiburan. Kalau di cruise itu ada yang namanya kayak akrobatik lah, ada singing, ada opera dan lain sebagainya. Jadi bisa dipilih aja gitu. Ada juga kalau mau sensasi yang kayak ketenangan gitu ya, itu ada yang namanya deck-deck tertentu yang bisa lebih kayak
quiet gitu ya. Juga ada kelas-kelas kayak yoga atau meditasi dan lain sebagainya. Jadi itu sih bener-bener menarik banget ya. Kalau secara penglihatan saya dari demografik itu kebanyakan kakek-kakek dan nenek-nenek. Nah, kemudian yang kedua yaitu secara hospitality. Karena cruise ship itu kebanyakan yang kerja adalah orang Southeast Asia gitu ya. Saya melihat banyak orang Philippines dan Indonesia. Banyak banget. Dan bahkan Indonesia tuh nggak nggak cuman saya nggak ngelihat di kota-kota lain sih, kebanyakan orang Bali yang namanya beli kadek, beli gusti, beli putu, ya kan? Jadi banyak banget orang Bali yang bekerja di cruise ship gitu, sehingga saya melihatnya kayak wah, memang orang Bali itu ramah banget gitu, punya hospitality yang baik. Saya pribadi tinggal lama di Australia, traveling di dalam Australia, udah lama banget gitu ya, yang namanya nggak merasakan hospitality yang sebagus ini gitu. Pokoknya kalau persoalan hospitality, Southeast Asians oke lah gitu. Orang-orang Philippines bener-bener yang kayak mereka pikir saya juga orang Philippines juga kali ya. Jadi mereka tuh kadang-kadang bilang thank you tuh salamat gitu, alias terima kasih gitu. Jadi yang kayak, wah, mereka pikir saya juga orang Philippines gitu. Jadi sangat kayak kekeluargaannya tuh kenceng gitu. Apalagi banyak orang yang ya itu tadi si senior citizens atau opa-oma itu mereka ya tinggalnya lama di cruise, misalkan 1 bulan gitu ya. Jadi cruise itu kan jalan ke sana ke sini ke sana ke sini. Jadi yang namanya 2 hari saya apa ya cruise itu mereka tuh lagi transit gitu loh. Sementara yang sebelumnya itu orang tuh udah pada tinggal di situ 1 bulan. Jadi mereka udah know each other, udah tahu nama-namanya siapa, udah tahu makanan yang disukai itu apa gitu. Udah bisa joking satu sama lain. Jadi kayak, wah ini kayak neighborhood gitu, kayak di suatu tempat yang mereka udah kenal gitu, kayak udah ngobrol, udah berteman. Itu sih menurut saya oke banget ya. Maksudnya untuk kalau misalkan orang tua ya ngerasa kesepian, anaknya udah gede, terus ya udahlah lebih baik terus aja gitu kan. Itu sih menurut saya alternatif yang bisa jadi lebih oke, lebih murah gitu ya. Yang ketiga, persoalan di makanan. Di makanan itu kalau saya melihatnya yaitu tadi berlimpah ruah, banyak banget makanan. Persoalannya nggak semua makanannya enak. Jadi karena Princess Cruise itu menurut saya bener-bener American oriented banget, dimana banyak saus, terus manis, kayak cordon bleu tapi dia deep fry, atau misalkan French toast tapi deep fry-nya aneh deh pokoknya. Pokoknya nggak seperti yang saya biasa lihat gitu di Australia. Atau misalkan kayak kopinya tapi watery banget gitu. Nggak yang kayak di coffee shop yang ada di Australia. Jadi bener-bener kayak makanan sih agak meh ya kalau dari Princess Cruise gitu ya. Tapi di tempat-tempat kayak dia kan ada fine dining tuh. Di fine dining itu bisa yang namanya pilih, kalau misalkan teman-teman pilih smarter choice gitu ya, bisa jadi tuh enak gitu, kayak kuenya enak, makanannya enak gitu. Jadi bener-bener pinter-pinter aja milih-milih makanan gitu. Kalau seandainya kayak burger, pizza gitu-gitu di daerah-daerah pool atau apa namanya buffet, itu biasanya aduh nggak enak lah, nggak masuk gitu. Kalau di saya sih pribadi kayak gitu. Kemudian apalagi ya, kalau di cruise itu yang keempat dia lebih kayak, karena cruise ship itu kan seperti gini ya, dia ada di daerah kanan, tengah, sama kiri gitu ya. Jadi kalau seandainya teman-teman stay di room yang bagian tip di kanan, itu akan berasa banget yang namanya sisiknya kayak goyang banget gitu. Atau yang ada di ujung kiri ya akan berasa banget gitu goyangnya gitu. Tapi kalau di tengah dia lebih kayak stable. Nah, tengah itu juga pilih lagi roomnya mau yang paling atas atau yang tengah atau yang bawah. Nah, jadi kalau paling atas biasanya juga berasa goyangnya, atau kalau di atas itu biasanya dia deket sama pool, sama bar, sama tempat-tempat kayak nonton bareng gitu. Itu kan biasanya speakernya agak loud gitu ya, jadi nggak terlalu bisa tenang gitu kalau tidur. Dan juga kalau party gitu, pool party ada DJ atau apa, jadi jedak-jeduk musiknya tuh berasa lebih kenceng gitu ketimbang kalau stay-nya di tengah. Nah, kalau saya waktu itu pilihnya di tengah, dan dia tuh nggak cuman di tengah yang
benar-benar ada di tengah, tapi juga dia ada balcony. Nah, kenapa menurut saya pilih balcony? Karena kalau cuman kayak ruangan satu kotak kecil kayak gitu dan nggak ada, mungkin kalau jendela masih lebih mending ya, tapi kalau balcony itu lumayan banget karena teman-teman selama ada di perjalanan laut itu akan berasa yang namanya enek gitu ya, mual, enek kayak gitu. Jadi enak kalau punya fresh air. Walaupun di banyak tempat cruise itu ada kayak public untuk apa namanya kayak keluar itu bisa gitu, tapi lewat public. Tapi kalau balcony sendiri kan lebih lebih enak gitu ya, lebih bisa santai, duduk-duduk, baca Kindle atau misalkan kayak santai lah gitu, meditasi kayak atau gimana gitu. Jadi lebih enak gitu ya karena memang dia connected sama apa kamarnya gitu. Nah, jadi itu sih yang saya pilih walaupun agak bayar sedikit lebih mahal gitu, tapi berasa lebih nyaman. Nah, kemudian apalagi ya, yang kelima itu lebih yang kayak, mmm, dia ada kayak sports facilities kayak kolam renang atau misalkan kayak, tempat gym, salon, dan lain sebagainya, yang mana kalau misalnya teman-teman kepingin kelas-kelas tertentu biasanya dia bayar atau misalkan, kepingin salon of course bayar gitu, tapi ada juga yang enggak, maksudnya udah termasuk gitu, kayak pool, jacuzzi, atau apa. Tapi ya biasanya ya itu selalu rame dan selalu full of people atau grandma atau grandpa ada di situ. Jadi saya pribadi nggak bisa merasakan yang namanya fasilitas tersebut ya karena memang selalu full gitu. Kecuali ada di satu tempat namanya Sanctuary, di mana Sanctuary itu dia paling ujung dan kita bayar ekstra $20 untuk bisa ada di situ gitu, dan itu lebih kayak eksklusif, lebih sedikit orangnya kayak gitu. Tapi karena waktu itu saya cuacanya lagi nggak bagus ya, lagi hujan, jadi saya nggak ambil di situ. Apalagi ya, kemudian dari segi entertainment tuh ada banyak gitu. Jadi kayak misalnya kelas-kelas, dia biasanya ada kelas kayak apalah gitu, misalkan mungkin painting atau menjahit atau misalkan seminar gitu ya, itu ada gitu di situ. Jadi memang kayak kuis-kuis gitu ya, kuis-kuis berhadiah itu mereka tuh suka ada. Dan bahkan kalau ke tempat-tempat kayak jewelry shops gitu ya, mereka supaya untuk bikin attracted orang gitu ya, itu lebih yang kayak mereka kasih gratisan, gratisan perhiasan misalkan, atau gratisan apa gitu, kuis-kuis itu sih. Jadi banyak banget aktivitas yang ada gitu. Nah, terakhir nih yaitu mengenai internet. Nah, yang namanya teman-teman ada di tengah-tengah ocean gitu ya, samudra atau laut gitu ya, itu otomatis tidak ada yang namanya internet. Jadi ketika tidak ada internet ya, kalau misalkan teman-teman mau healing, itu bener-bener cocok banget gitu ya, karena memang bener-bener udah disconnect dari internet dan juga handphone gitu ibaratnya. Karena di tempat cruise itu sendiri banyak banget aktivitas yang bisa diikuti, atau kalau nggak mau aktivitas ya santai aja gitu. Jadi bener-bener kayak disconnected dan enak banget gitu. Kalau misalnya teman-teman lebih lama gitu naik cruise kayak 7 hari dari Sydney ke New Zealand misalkan. Nah itu bisa yang namanya ada internet dan bayar lagi gitu. Jadi kalau misalkan mau internet ya bayar lagi, itu sih. Jadi itu sih kalau menurut pendapat saya, dan itu memang kayak pack uh, pack banget gitu ya kalau misalkan di waktu-waktu tertentu kayak school holidays gitu ya, bisa jadi banyak anak kecil. Jadi tergantung sih, bisa dipilih aja. Nah, sekian informasinya yang lumayan pack ya dari saya. Semoga bisa membantu kalau teman-teman mau apa ya, liburan gitu ya melalui jalur cruise seperti yang saya jalani. Itu bener-bener kayak menarik banget sih gitu. Oh iya, satu lagi deh, saya mau share tentang biaya. Nah, biaya itu untuk naik cruise itu sekitar kalau sendiri ada di $350 gitu ya. Tapi kalau misalkan couple atau family ya otomatis double atau triple gitu ya dengan fasilitas yang seperti itu. Jadi lumayan banget kan dengan harga sekitar 350 sampai 400 gitu ya. Dalam 2 hari itu bisa dapat fasilitas makan, hotel,
maksudnya tempat tinggal gitu ya, dengan hospitality yang top notch seperti itu sih menurut saya oke banget ya. Apalagi kalau teman-teman ada special occasion kayak birthdays atau honeymoon atau anniversary dan lain sebagainya, mereka akan benar-benar melayani banget ya. Bahkan saya ketika duduk di restoran itu banyak yang uh, mereka tuh nyanyiin happy birthday gitu, kayak wah ini oke banget nih gitu kan. Di meja itu ada yang happy birthday, di meja itu ada yang happy birthday, jadi wah busy banget nih restorannya gitu sih. Oke deh, sekian video dari saya. Semoga bisa bermanfaat dan ya, see you in another videos. Bye for now.